Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita untuk belajar. Pada kesempatan hari ini bersama dengan Ustazah Lisna, mari kita bersama-sama belajar tentang materi pesawat sederhana. Apa sih sebenarnya pesawat sederhana itu ya? Apa manfaatnya kita belajar pesawat sederhana? Mari kita simak penjelasan materi tentang materi pesawat sederhana. Pernahkah kalian melihat orang yang ingin memindahkan batu yang sangat besar? Bagaimana batu yang sangat besar itu bisa dengan mudah dipindahkan? Dengan menggunakan apa alat yang mudah supaya batu yang sangat besar itu bisa dipindahkan? Nah, biasanya menggunakan apa? Menggunakan tongkat atau linggis ya. Supaya apa? Supaya batu yang sangat besar itu bisa dengan mudah dipindahkan. Nah, biasanya diberi apa? Di sini batu yang kecil sebagai tumpuan sehingga batu yang sangat besar itu bisa dengan mudah dipindahkan. Jadi tidak perlu mengangkat batu yang sangat besar. Jadi cukup dengan menggunakan alat yakni tuas atau pengungkit. Nah, kemudian selanjutnya, pernahkah kalian pergi ke pasar? Nah, pernahkah kalian melihat seorang kuli yang dia itu ingin memindahkan sebuah karung ke atas truk ya? Bagaimana ya? Orang itu bisa dengan mudah memindahkan karung ke atas truk. Nah, tentunya dengan menggunakan papan ya atau bidang miring supaya karung itu bisa dengan mudah dipindahkan. Bagaimana kalian menimba air yang ada di dalam sumur itu supaya dengan mudah dipindahkan ya atau mudah diambil airnya ya yang ada di dalam sumur itu ya. Nah, bagaimana supaya dengan mudah dipindahkan? Tentunya menggunakan apa? Menggunakan katrol ya. Jadi apa sebenarnya pesawat sederhana itu? Jadi pesawat sederhana itu adalah alat-alat yang digunakan manusia untuk mempermudah dalam melakukan kerja atau usaha. Nah, dari penjelasan sebelumnya, jadi kita ketahui ada berbagai macam pesawat sederhana. Yang pertama ada tuas atau pengungkit, yang kedua ada bidang miring, yang ketiga ada katrol ya. Nah, seberapa mudah kita menggunakan alat pesawat sederhana itu? Nah, caranya adalah kita menghitung keuntungan mekaniknya ya, atau bisa disingkat KM-nya. Nah, jadi KM itu adalah tingkat kemudahan dalam melakukan usaha. Nah, caranya mencari KM itu adalah W per F. W itu berat bebannya ya. F itu gaya kuasanya. Jadi semakin besar keuntungan mekaniknya, maka semakin mudah menggunakan alat pesawat sederhana itu ya. Nah, yang pertama ada tuas atau pengungkit. Nah, tuas atau pengungkit adalah jenis pesawat sederhana yang digunakan untuk mengungkit, memindahkan atau menggeser kedudukan suatu benda yang berat atau berukuran besar. Nah, contohnya tadi memindahkan batu yang sangat besar itu dengan menggunakan apa tadi? Tongkat atau linggis ya. Ada berbagai macam jenis pengungkit. Yang pertama, jenis pengungkit pertama, kedua dan ketiga. Nah, bagaimana ciri pengungkit pertama, kedua, ketiga? Nah, kita mudah mengingatnya adalah ini yang di tengah ini ya. Nah, TBK. Nah, apa toh ini TBK ini ya? T itu titik tumpu, B itu beban, K itu kuasa ya.
Jadi kalau pengukit jenis pertama itu titik tumpunya yang ada di tengah ya. Misalkan contohnya gunting ini ya. Nah, ini barang yang akan kita gunting ini apa ini? Sebagai bebannya, pegangannya ini kuasanya ya. Nah, gunting ini termasuk pengukit jenis pertama. Kalau yang kedua itu adalah bebannya yang ada di tengah. Misalkan pembuka tutup botol ya. Nah, sehingga disebut pengukit jenis kedua karena bebannya ada di tengah. Kalau yang ketiga itu adalah kuasanya yang ada di tengah. Contohnya apa? Pinset ya. Nah, mengenal istilah-istilah pada tuas atau pengukit. Nah, tadi ada gaya kuasa atau FK, kemudian ada titik tumpu atau T, dan ada gaya beban atau W atau FB sama aja ya. Nah, kemudian ada lengan kuasa. Lengan kuasa itu adalah jarak antara titik tumpu ke gaya kuasanya. Kemudian kalau lengan beban itu adalah jarak antara titik tumpu ke bebannya tadi. Nah, itu ya. Keuntungan mekanik dari tuas ya. Nah, kita ketahui bagaimana tadi mencari KM itu W per F. Nah, berat bebannya per F. Nah, sama aja W per F itu sama dengan lengan kuasa per lengan bebannya. Maka bisa diperoleh persamaan dengan cara apa ini? Dikali silang. Maka apa? WB kali LB sama dengan FK kali LK. W itu berat bebannya, FK itu gaya kuasanya, LK itu lengan kuasanya, LB itu lengan bebannya. Jadi ketika kita mencari keuntungan mekaniknya bisa W per F atau LK per L. Contoh soal tuas. Sebuah pengukit dengan panjang 3 meter ya digunakan untuk mengangkat batu yang beratnya 2000 Newton. Nah, berarti panjang pengukitnya itu 3 meter. Kemudian jika panjang lengan kuasanya 2,5 ya, maka berapakah lengan bebannya? Maka tinggal panjang pengukitnya tadi dikurangi lengan kuasanya, berarti ada 2,5 meter. Nah, ditanyakan gaya kuasa dan keuntungan mekaniknya, maka tinggal FK kali LK sama dengan WB kali LB. Berarti kalau kita pengen mencari FK-nya berarti tinggal WB kali LB dibagi LK. Nah, sama dengan 2000 dikali 0,5 dibagi 2,5. Ini bisa dicoret, ini 1 ya. Milih 5 ya. Ini bisa dicoret lagi dengan atasnya ya, 20 sama-sama dibagi 5, berarti sini 4, berarti 400 Newton. Itu gaya kuasanya. Keuntungan mekaniknya berapa? Keuntungan mekaniknya adalah W per F. Berarti berapa? 2000 dibagi 400. Nah, ini bisa dicoret ya. Berapa tadi? 20 dibagi 4, 5. Nah, silahkan nanti dikerjakan soalnya ya. Jadi sebuah linggis dipakai untuk mengungkit batu yang beratnya 600 Newton. Jika panjang linggisnya 1,5 meter dan lengan bebannya 0,5, berapakah gaya kuasa yang digunakan untuk mengungkit batu itu? Tentukan pula keuntungan mekaniknya. Sama ya caranya seperti contoh tadi. Kemudian ternyata di tubuh kita itu menerapkan prinsip tuas ya. Pernahkah kalian ketahui bahwa ternyata di rangka atau tubuh kita itu mengandalkan prinsip kerja tuas? Nah,
Contohnya adalah ketika kita menengadahkan kepala, kaki menjinjit ya, dan saat kita lengan kita itu mengangkat beban. Yuk kita simak penjelasannya ya. Yang pertama, ketika kita menengadahkan kepala itu bagian yang terasa pegel itu biasanya di leher sini ya, di leher ya. Nah, di leher ini sebagai kuasanya. Kemudian kuasa ini mengangkat apa ya? Menopang apa? Menopang tengkorak atau kepala kita, sehingga bagian muka kita bisa terangkat. Nah, itu sebagai bebannya. Jadi kepala atau tengkorak kita itu sebagai bebannya. Nah, penghubungnya itu ya, penghubung tadi antara leher dengan kepala itu sebagai tumpuannya. Ya. Nah, jadi kalau titik tumpunya itu berada di tengah, maka tuas jenis keberapa? Jenis pertama ya. Kemudian yang kedua, saat kita jinjit ya. Pada saat kita jinjit itu berarti ya ujung dari kaki kita itu sebagai tumpuannya ya. Nah, kemudian bagian pangkal ya, pangkal dari kaki kita itu terasa apa? Terasa berat. Nah, itu sebagai kuasanya. Nah, tengah dari telapak kaki kita, tengah-tengah dari telapak kaki kita itu sebagai bebannya. Berarti kalau beban itu berada di tengah, itu berarti jenis keberapa? Jenis kedua. Berarti saat kaki menjinjit itu termasuk tuas kedua. Kemudian saat posisi lengan mengangkat beban ya. Nah, kita tahu biasanya kita mengangkat, misalkan ini contohnya adalah mengangkat barbel ya, saat kita berolahraga ya, itu sebagai bebannya. Kuasanya mana? Kuasanya ya lengannya kita ini. Lengan kita ini sebagai kuasanya. Tumpuannya mana? Tumpuannya adalah siku kita. Nah, berarti kalau kuasanya itu ada di tengah, itu berarti jenis ketiga. Jadi pada saat lengan mengangkat beban itu termasuk jenis ketiga. Nah, penugasannya silahkan kalian buatlah ringkasan ya tentang penjelasan materi tuas yang sebelumnya sudah Ustazah jelaskan. Meliputi tuas pertama ketika menengadahkan kepala, itu penjelasannya gimana tadi. Kemudian tuas kedua ketika kaki menjinjit, dan tuas ketiga ketika lengan mengangkat beban. Kalian membuat ringkasan dari hasil penjelasan Ustazah. Bidang miring adalah alat yang sangat efektif untuk memudahkan kerja, yakni dengan memasang papan dalam posisi miring. Selanjutnya bisa digunakan untuk menaikkan benda atau muatan. Bagaimana cara menghitung keuntungan mekanik pada bidang miring? Caranya adalah sama seperti awal tadi, yakni W per F. W per F ini sama dengan F panjang bidang miring per H tinggi bidang miring. Sehingga diperoleh persamaan dengan cara dikali silang seperti ini, sehingga W kali H sama dengan F kali S. W itu berat bebannya, F itu gaya kuasanya, S itu panjang bidang miringnya, H itu tinggi bidang miringnya. Contoh soalnya, sebuah peti harus dinaikkan di atas truk. Agar lebih ringan, maka digunakan apa? Bidang miring dengan panjang 4 meter. Maka S-nya itu adalah 4 meter. Jika tinggi truk adalah 1 meter, maka H-nya itu adalah 1 meter. Dan berat petinya 600 Newton, maka 600 Newton itu adalah berat bebannya. Berat bebannya berarti 600 Newton, maka ditanyakan gaya kuasanya dan keuntungan mekaniknya atau KM-nya. Sehingga untuk menjawab pertanyaan yang pertama atau yang A, itu W per F sama dengan S per H.
W itu 600, F-nya ditanyakan, tulis saja F sama dengan S-nya 4/1, sehingga 600 sama dengan 4F. Berarti F sama dengan 600 dibagi 4, tinggal coret aja dengan 60-nya. 60 dibagi 4 sama dengan berapa? 15. Berarti 150 Newton. Berapa KM-nya? KM itu adalah W per F. W-nya 600 per 150, ini bisa dicoret ya. Nah, ini bisa dicoret, bagi 15 dibagi 15 ya sama dengan 4 ya. Berarti KM-nya adalah 4. Atau bisa juga KM-nya itu nyarinya S per H, sama aja ya. Berarti 4 bagi 1 sama dengan 4. Untuk latihan soalnya, nah ini ada seorang kuli, dia ingin memindahkan balok ya, balok kotak ya ke atas jok dengan beratnya 500 Newton. Berarti ini adalah W-nya ya, dengan menggunakan bidang miring. Bila tingginya, berarti ini apanya? Tinggi itu hanya ya. Panjang bidang miringnya berarti ini S-nya. Bisa ya cara mencari F-nya dan keuntungan mekaniknya. Selanjutnya adalah katrol. Nah, katrol ini prinsipnya itu adalah apa? Mengangkat benda yang berat dengan gaya yang kecil tanpa mengurangi besar usaha yang dilakukan ya. Jenis katrol ada 3, yakni ada katrol tetap ya. Nah, ini KM-nya adalah 1. Berarti gimana? Artinya apa toh KM-nya 1 ini? Nah, gimana tadi mencari KM? W per F sama dengan 1. Berarti sama aja apa? Bila dikali silang, F kali 1 F, W berarti W. Berarti F sama dengan W. Berarti jika berat bebannya itu 100 Newton, maka gaya kuasanya juga 100 Newton jika menggunakan katrol tetap. Kalau katrol bebas itu seperti ini. Katrol bebas ini KM-nya 2. Berarti artinya apa? Berarti F ya, F 2F itu W. Berarti F itu setengahnya W. Jadi jika beratnya itu 100 Newton, maka gaya kuasanya hanya setengahnya, berarti 50 Newton. Berarti jika menggunakan katrol bebas dengan berat 100 Newton, itu gaya yang kita angkat hanya setengahnya, berarti lebih ringan ya. Nah, kalau dengan menggunakan katrol majemuk, itu KM-nya itu dihitung banyak tali selain kuasa. Berarti ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Berarti KM-nya 4. KM itu W per F sama dengan 4, berarti F-nya itu 1/4 W. Jadi jika berat bebannya 100 Newton, F-nya hanya 25 Newton. Berarti mempermudah 1/4-nya dari gaya kuasanya. Jadi semakin ringan. Nah, contohnya ini. Berat bebannya berapa ini? 20 Newton. Dengan menggunakan katrol bebas, maka KM-nya 2 ya. Maka gaya kuasanya berapa? Nah, berarti KM sama dengan W per F. W-nya 20 per F sama dengan 2. Berarti 20 kali 1 20. 2F sama dengan ya, 2F sama dengan 20. Maka F sama dengan 20 bagi 2. Maka F-nya 10 Newton ya. Jadi dengan berat 20 Newton hanya dengan kuasa yang diperlukan hanya 10 Newton. Nah, silahkan nanti dikerjakan latihan soalnya. Nah, ini berarti W-nya ya. Nah, ini adalah W-nya ya. Nah, KM-nya berapa? Nah, tadi ini berarti termasuk katrol majemuk. Nanti dihitung berapa KM-nya. Maka bisa dicari F-nya ini nanti ya. Demikian materi pesawat sederhana. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesulitan, mari kita diskusikan di Google Classroom ya, maupun di grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga
lebih semangat lagi untuk belajar, karena tidak ada yang sulit kecuali kita mau berusaha. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.